Apakah Rina Nose pindah agama setelah menikah? Ya jangankan kita, presiden aja dibulinya dengan kata-katanya yang sama. Jadi, gitu. Kemarin ini kan gue lihat lu banyak juga di Indosiar di sana. Tapi sebetulnya lu masih di sana nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Taulani TV. Iya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita selalu mengundang bintang tamu yang inspiratif dan juga tentunya selain inspiratif, inisiatif ya. Artinya apa? Artinya mau datang ke sini, kemudian mau bawa minuman, mau bawa makanan sendiri. Ya. Sebelum saya perkenalkan bintang tamu kita hari ini, jangan lupa subscribe dulu, loncengnya tolong dipencet sekarang biar ngenong. Nah, udah. Oke, bagus. Terima kasih karena kita sudah subscriber kita sudah mencapai 1,5 juta. Terima kasih atas dukungannya. Selamat, semoga bertambah terus. Selamat, Dan langsung saya perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Inilah dia, Yuni Sara. Apa kabar? Ini sudah tidak asing lagi ya, karena kalau asing itu adalah alien. Yang asing-asing. Itu makhluk asing. Yang asing-asing itu garam ya. Garam. Rin, thank you Rin. Makasih lo udah datang ke rumah gua, udah main ke Papa Lova. Undang loh. Rumahnya gede banget loh. Iya ya. Ini kayaknya kalau buka gorden dari ujung sampai ujung, dari sono pagi nyampe sono udah maghrib tuh beneran ya? Beneran, karena gede banget loh. Gue punya kolam renang, lu juga katanya punya kolam renang di rumah? Ada. Segede gini? Enggak. Gimana? 2x2. Itu got namanya. Got, itu bak kontrol kayaknya. Oke, Rina hari ini sendirian? Enggak dong, aku berdua ditemani suami selalu. Gila, pasang kekasih banget sih. Oh iya. Mana suaminya? Lihat dong, bajunya keren kan, kompak banget. Aduh, so sweet banget sih. Kotak-kotak flanel tuh coba kan, waduh. Bagus kan. Bajunya kompak, celananya jeans juga kompak. Dalaman kompak putih. Oh, dalaman kompak. Kompak juga. Saya pakai punya dia. Nanti Josie pakai punya lo. Berenda dong. Oke, seperti biasa gue ada konten namanya Cekcok. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Rina. Oke. Setelah itu terakhir gue akan nyanyi sama lo. Mau nyanyi? Iya dong. Duet kita? Iya, kita duet ya. Oke. Jangan cuma di TV aja dong. Di tempat gue juga harus nyanyi. Oke, langsung ya Rin. Cekcok. Cekcok ini adalah lagu. Apa sih? Cekcok di dinding. Itu cicak. Cicak. Cicak di dinding. Kalau cekcok itu adalah ngecek mikir. yang cocok. Masih mikir. Seperti biasa, gue udah ketik Google. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah apakah Rina Nose? Nose apa Nose? Nose. Apakah Rina Nose? Apakah Rina Nose ini berbentuk sebuah makanan ataukah berbentuk sebuah benda? Ya. Tapi yang keluar adalah banyak banget nih Rin. Lu mau boleh pilih yang mana? Apakah Rina Nose sudah menikah? Udah pasti udah tahu. Iya. Apakah Rina Nose sudah menikah lagi? Udah pada lewat lah itu beritanya. Apakah Rina Nose Islam? Aduh itu sih udah pastilah. Nah ini pertanyaan yang menggelitik buat gua. Ada dua nih. Apakah Rina Nose menikah beda agama? Ada satu lagi. Apakah Rina Nose pindah agama setelah menikah? Oke. Ataukah Rina Nose pindah rumah setelah menikah dan beragama? Gue kalau nanya ada orang yang nanya kamu pindah agama ya, gue suka gitu. Pindah? Emang tuh agama apa kos-kosan gitu. Kok bisa pindah sih bagaimana? Jadi makanya ini kita mau klarifikasi. Sebenarnya ini udah dibahas loh di YouTube aku. Udah dibahas? Di YouTube channel Rina Nose Joski. Oh Rina Nose punya YouTube ya? Rina Joski. Rina Joski, wow. Like and subscribe. Subscribe juga ya? Waduh, ini berita bagus ini. Itu sudah dibahas. Dan meskipun udah ditayangin, udah dibahas satu persatu tuh secara detail, masih lu orang pada nanya. Nah. Kayaknya nontonnya tuh atau enggak lihat ininya doang, lihat judulnya doang, terus nggak ditonton. Terus akhirnya mereka pada nanya di situ. Nah, kan gue bilang gini, nonton, makanya nonton biar lu tahu. Gitu loh. Iya. Nah makanya ini gue kayaknya populer banget pertanyaan ini sampai di Google urutan kedua ini, ketiga. Nah. Ini berarti kan sangat populer. Jadi sebetulnya gimana Rin? Iya udah dijelasin di situ. Itu tuh ada 2 upacara kemarin tuh 2 seremoni namanya. Jadi seremoni yang pertama itu nikah sipil. Nah di nikah sipil itu tuh ya karena kita ketangkep. Nikah sipil. Ketangkep di kos-kosan.
Nikah sipil resmi lah gitu ya. Pernikahan sipil itu pernikahan negara. Karena kalau peraturannya karena kita memilih nikahnya di Belanda. Nah, peraturan di Belanda itu sebelum kita menikah secara agama apapun itu ya, mau Islam kayak mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau secara Konghucu, mau secara apa-apa, yang pertama itu harus nikah sipil dulu, nikah negara. Nah, itu harus sah dulu tuh. Di Wajib. Belanda tuh ya. Kalau udah wajibnya itu udah selesai, baru setelah itu dilanjut ke pernikahan agama gitu, karena itu peraturannya di sana kayak gitu. Jadi misalnya si orang sipil itu nggak mau tahu agama lu apa gitu. Lu mau Islam kayak mau Kristen kayak mau apa nggak mau tahu, pokoknya di sini kamu nikah secara negara gitu. Kalau udah sah, misalnya udah tanda tangan, berarti udah sah. Setelah itu terserah mau lanjutin ke agama, mau enggak, mau beda agama, mau apa terserah gitu. Oke. Ya berarti sebetulnya menikahnya artinya nggak ada pindah agama ya? Enggak, nikahnya kan udah jelas ijab kabul itu udah jelas disebut. Saya nikahkan putri, bapak gue ngomong tuh, Ananda, saya Nurina Permata Putri, begini-gini. Terus Joski bilang, saya terima nikahnya dengan mas kawin, bla bla bla. Itu kan ini tradisi pernikahan secara Islam kan gitu. Seperti itu ijab kabul namanya. Ijab kabul kan. Sudah dilaksanakan berarti itu ya. Masih ditanya. Ya itulah. Itu gimana sih? Ya itu mungkin keinginan netizen aja biar pengen tahu. Iya. Tapi kan lu udah jelasin nggak apa-apa. Artinya everything is clear. Oke. Karena ini related ke pertanyaan berikutnya. Related. Jadi pertanyaan berikutnya, kenapa Rina Nose menikah di Belanda? Ya, karena sebetulnya sorry gue yang jawab. Oke. Karena suami lu orang Belanda. Lah itu. Iya kan? Iya. Kalau suaminya dia orang Aljazair, nah gue pasti nikahnya akan di Thailand. Gak nyambung. Nah, nih. Ijab kabulnya di Thailand. Menikah di Belanda, kan lu menikah di Belanda nih. Gimana? Kalau nikah di Thailand, lain mana hai kai lain ngam kap. Sawadika gitu ya. Tapi kalau di Belanda tuh, gue mau nanya sama lu. Waktu kemarin di Belanda nih, bokap lu ngomong gini gak ke suami lu? Kamu orang saya nikahkan sama anak saya. Bokap gue bukan company. Bukan yang nyari pitung. Atau suami lu misalnya, saya terima nikahnya anak saudara gitu. Kamu orang gak gitu nggak ya? Enggak gitu. Jadi kan di sana tuh ada namanya PPME, Persatuan Pemuda Muslim Indonesia di Amsterdam. Jadi itu semua orang Indonesia. Jadi yang nikahin orang Indonesia gitu. Pas ijab kabul orang Indonesia. Cuma negaranya aja di sana ya. Banyak yang pertanyaannya itu harusnya begini, harusnya begitu. Ya salah. Maksudnya udah itu orang-orang yang ada di situ yang udah lebih paham. Iya, udah paham semua gitu. Gak usah banyak cekcok, gak usah banyak cincong deh gitu ya. Gitu loh maksudnya. Udah paham semua. Iya. Tapi ya udahlah, ini artinya sudah diklarifikasi. Dan semua juga everything udah oke. Rina juga sudah bahagia dengan suaminya, selalu kompak ya. Seneng ngelihatnya ya. Rin, gue tuh, lo inget kan awal-awal kita ketemu lo ya dulu ya? Di OVJ yang dulu ya. Ya, banyak yang bilang OVJ zaman dulu tuh lebih enak. Enak di zamanku toh gitu ya istilahnya. Artinya itulah awal-awal OVJ. Dan situ gue kenal Rina, memang luar biasa ya. Artinya multi talenta. Semua bisa, sampai semua orang tua gue, keluarga gue bilang, lu tuh keren, suara lu tuh bisa niruin apa aja, sampai suara jangkrik, bisa, suara kodok, semua bisa. Suara semut, suara ikan. Kita lama ya Rian berteman pada waktu itu ya. Dan sekarang sudah berpisah, tapi bukan berarti silaturahmi tidak terputus. Terjalin, ya betul. Buktinya sekarang ketemu lagi di net ya, di ini talk show ya. Nah Rin, tapi ini kemarin ini kan gue lihat lu banyak juga di Indosiar. Di sana. Tapi sebetulnya lu masih di sana nggak sih? Katanya dengar udah nggak lagi di Indosiar. Udah enggak, emang udah enggak. Kan udah 2 tahun. Sudah 2 tahun tidak di Indosiar. Kenapa lu nggak di Indosiar? Ya memang perlu suasana baru aja. Kan kalau misalnya kita ada kerja di satu tempat, ada mulai jenuh tuh, itu udah pasti gitu. Jadi misalnya cari suasana baru, cari ide-ide baru. Karena kalau misalnya di satu tempat. Tapi lu nggak dipecat kan? Gitu? Enggak dipecat sama sekali enggak. Jadi nggak ada yang, kan banyak berita-beritanya. Jadi gue kalau buka Google atau YouTube, tuh beritanya suka aneh-aneh. Padahal nggak ada gitu. Aman-aman aja semua. Nggak ada. Ini pada so tahu gitu yang semua yang bikin beritanya. Orang gue sampai sekarang. Komunikasi gue sama orang-orang Indosiar, sama dari mulai atasannya,
sampai ke kru-krunya masih baik sampai sekarang baik, ya. gitu. Ya, Jadi nggak ada sama sekali misalnya Rina dipecat dari Indosiar, kan waktu itu beritanya gara-gara lepas jilbab dipecat dari Indosiar. Gak ngaruh, cuma ada hubungannya. Kagak ada sama sekali gitu. Kak Bu Siwi sendiri udah waktu itu udah pernah bilang nggak ada pemecatan, dia bilang gitu, memang nggak ada gitu. Iya. Nah setelah itu sekarang Rina kita lihat banyak ada di OVJ ya. Opera Van Java ya. Opera Van Java, dan sekarang Rina juga ada di net lah ya, bareng sama gue di Ini Talk Show. Malah gue tuh sebetulnya kita semua berharap Rina itu bisa full time di Ini Talk Show gitu. Ya. Jadi gue tuh sama teman-teman memang lagi mencari cara bagaimana merekrut Rina ini supaya masuk ke Ini Talk Show. Langsung bisi, gue kabur nih. Ya, jadi kelihatan Rina tuh chemistry-nya tuh udah dapet gitu sama teman-teman di Ini Talk Show. Dan gue pun merasakan ketika Rina hadir di Ini Talk Show tuh jadi Ini Talk Show berbeda. Mendingan lu full time aja lah. Kan di OVJ udah pernah dulu ya kan. Udahlah sekarang di Ini Talk Show aja lah. Aduh jangan dong Pak, jangan ditembak Pak. Bukan ditembak. Gue sebagai temen lo minta tolong nih. Ya, jangan minta tolong lo Pak. masuk di Ini Talk Show di segmen lo rating naik, share naik. Waduh. Makanya. Gara-gara ada gue tuh. Gara-gara ada lo. Oh. Iya benar, gara-gara ada lo masuk, begitu lo udah keluar tambah naik share. Wah luar biasa. Ketawa saya merdu ya. Tapi lo enjoy kan di Talk Show kan? Enjoy. Gue mau mencoba untuk enjoy dimanapun gue berada gitu. Keren. Bang, jadi misalnya gue ada di OVJ nih, pengen dapat semua chemistry-nya di situ tuh udah bener-bener kayak keluarga. Begitu gue ada di Ini Talk Show pun juga mau dapat semua chemistry-nya. Jadi bener-bener punya dua keluarga gitu gue. Dan itu tuh ide, jadi makin harus nyari lagi tuh ide kreativitas. Apalagi nih biar nggak sama di OVJ gini, berarti di Ini Talk Show harus cari yang lain. Jadi itu mau nggak mau menuntut gue mesti mikir lebih banyak lagi. Berarti gitu. ini yang hebat bukan hanya program-program, tapi Rina yang hebat karena dia bisa menempatkan diri di Ini Talk Show menjadi seperti ini, di OVJ seperti ini, sehingga orang ketika melihat Rina tuh nggak dibilang sama aja dia sama waktu di Ini Talk Show gitu kan. Iya, berusaha sebisa mungkin biar beda gitu. Jadi cara bermainnya juga beda di OVJ, beda dengan karakter yang beda. Di Ini Talk Show pun juga karakternya beda gitu. Jadi mau nggak mau harus pikir terus apa. Ya, tapi kan di OVJ udah lama, kalau di Ini Talk Show kan baru. Iya. Ya udahlah ke Ini Talk Show. Tetap ke situ dong. Oke. Kita lanjut lagi. Rin, gue tuh salah satu yang salut sama lo. Artinya gini, berita lo tuh banyak banget yang viral dan beritanya cukup kontroversi. Ya, dari mulai zaman lo ngelepas hijab, terus kemudian lo sempat diisukan pernah dihujat sama ulama gitu kan. Segala macem lah banyak. Bahkan ada yang bilang lu kumpul kebo gitu. Ini gila sih, gila banget. Tapi lu tetap santai. Lu menanggapinya dengan reaksi yang asik banget gitu loh. Sehingga kita melihat ini Rina kebal banget ya begitu-begitu. Ini sampai ada yang reaksi santai Rina Nose saat dituding kumpul kebo oleh netizen. Ini ada beritanya nih. Reaksinya apa tulis gue? Nih, netizen yang menuding Rina Nose kumpul kebo jadi pernikahannya juga menyebut bahwa pernikahan lu nggak akan bertahan lama. Nah, lu gimana sih menanggapi ini dan cara menyikapi ini gimana gitu? Iya, jadi kayak kalau dituduh kumpul kebo, kebonya di mana lu dapet? Kebonya tuh apa? Makanya lu tau gak ada yang lucu ya? Ada yang mau nulis, jadi dia karena tahu laki gue bule, terus dia pengen nulisnya sosok pakai bahasa Inggris. Jadi dia nulis kumpul kebo dalam bahasa Inggris. Dia bilang, you did collected buffalo. Collected buffalo. Berarti dia ngumpulin kebo. Jangan-jangan dia mau dagang kali. Jangan pedagang kebo kali jangan maksudnya. Gitu. Terus pertama suami aku yang nanya gitu. Honey, what is this? Kata dia. Apa collected buffalo? What it means? Kata dia gitu. Terus aku bilang, collected buffalo? Buffalo kebo. Oh, kumpul kebo. Gitu di bahasa Inggris. Ngumpulin kebo kali ya maksudnya. Keren, bahasanya keren di banget. Bahasa Inggris. Itu hebat tuh netizen ya. Anda lebih pintar dari ahli bahasa ya, luar biasa kata-kata keren. Nah itu lo gimana nanggepinnya sih? Iya nanggepinnya lucu-lucu aja. Kalau ada orang yang menghujat lo nih, orang yang ngebully lo, wah dengan kata-kata yang pedas kata-kata. Gimana sih lo perasaannya? Atau lo nggak pernah baca sama sekali lo cuekin? Enggak, kalau gue justru baca. Jadi kadang-kadang
malah mengamati gitu. Kalau gue tuh misalnya mengamati buka Instagram gue, terus coba cari siapa lagi artis yang lagi rame dihujat, lagi rame dibully. Gue buka juga Instagram artis-artis lain yang banyak dibully dan pengen tahu gaya bahasa mereka tuh gimana. Apakah beda dari artis satu ke artis lain, apa beda atau gimana. Ternyata memang sama. Oh gitu ya. Semua gayanya sama. Jangankan itu, gue buka Instagram presiden aja. Kata-kata bulinya sama ya. Gitu. Di Twitter kayak di mana. Jadi kayak jangankan kita presiden aja dibulinya dengan kata-katanya yang sama jadi, gitu. Jadi kayak ketawa aja. Ya, emang jadi emang terjadi di mana-mana juga gitu. Terus ada yang bilang, ini pernikahannya nggak bertahan lama. Ya prediksi-prediksi itu mah bisa taruh ke siapa aja gitu. Maksudnya betul. semua pasangan yang nikah juga gue bisa bilang ini nggak bakal bertahan lama, bisa juga bilang gitu, bisa juga bilang ini mah pasti bakalan langgeng. Itu mah tergantung pikiran orang yang berkomentarnya kan. Iya, tapi menurut gue sih kayaknya orang ngomong komentarin apa ya kita sih cuek aja ya, artinya mereka sudah menyiapkan waktunya buat mengomentari kita, artinya mereka memperhatikan kita ya kan. Iya gitu aja, positif karena aja memang ada di mana-mana, jadi kayak nggak mungkin diberhentiin. Tapi suami lu kan gue liat orangnya pendiam, senyum juga, orangnya nggak banyak macam-macam. Tapi beliau sebetulnya mendengar berita-berita begini tanggapannya apa sih? Sempat shock kah atau sempat gimana? Atau justru santai juga? Kamu santai nggak? Keren. Mungkin karena ngelihat guenya santai. Iya santai. Jadi dia juga nggak mungkin ya. Jadi kayak apa sih mas? Kalau misalnya gue mungkin uring-uringan, mungkin dia juga akan uring-uringan. Ya. Tapi karena kita terus bacanya sambil ketawa-ketawa, terus dia sampai tanya. Jadi kadang-kadang dia nggak ngerti ini maksud apa, ini maksud apa. Terus aku jelasin, terus akhirnya malah jadi ketawa-ketawa. Oh itu ya, gitu. Gitu. Ya ini resiko ya, your wife public figure ya seperti itu, banyak fans ya. Kan bapak juga kalau waktu dihujat dan dihujat gimana Pak? Itu gua apa yang Anda rasakan? Kena juga, gue sama sih kayak lo. Iya kan? Iya. Coba. Ya udahlah biarin aja. Iya, ya kan? Karena bukan mereka juga nggak apa ya? Kan toh nggak tahu yang maksud yang sebenarnya gimana. Terus kadang-kadang nggak tahu videonya aslinya apa, maksudnya apa. Jadi kayak ya memang dunia kita sekarang ya seperti itulah. Ya sudahlah. Ya memang gaya mereka gitu, ya udah mau gimana lagi, nggak bisa diberantas juga. Benar. Nggak bisa. Yang penting kita aslinya kan nggak apa-apa, baik-baik aja. Iya. Rin, ini ada foto ibu lo, waktu itu lo foto sama nyokap. Dan ini bikin heboh maksudnya mungkin karena saking dekatnya atau mungkin kelihatannya lo kayak udah berpisah lama dengan nyokap, terus tiba-tiba lo foto lagi sehingga orang beranggapan ada sesuatu gitu. Nah, kalau ada sesuatu mah pasti sih, anak sama orang tua pasti selalu ada sesuatu, misalnya ada masalah apa. Setiap anak sama orang tua pasti kan selalu ada, mau sama ibunya mau sama bapaknya. Jadi itu mah hal yang wajar. Jadi kalau misalnya ini postingan bikin heboh, yang heboh kan yang hebohin ya. Gue nya makan enggak gitu. Mungkin gue besok kalau foto sama ibu lu juga heboh kali ya. Bisa heboh. Bilang, wah Andrea ada hubungan dengan gitu kan. Ya. Itu kan yang hebohin mereka yang komentar, kitanya emang kagak heboh. Iya, biar gimana pun ya ibu adalah mother, ya enggak? Ibu adalah mother. Betul. Mother adalah umi. Ada lagu kan Umi. Coba lu ganti mother, enak. Mother. Kurang. Mother. Nggak bisa. Mother. Nggak enak. Nggak enak ya? Tetap harus Umi ya? Umi. Karena lagunya dari sono, dari Timur Tengah. Hari ini kan tanggal 22 Desember. Yes. Berarti jatuh pada hari Minggu. Iya. Ya. Dan hari ini berarti hari Ibu. Oh, lo tahu harus sih, panjang banget sih itunya. Ini jatuh pada hari Minggu. Nggak usah disebutin hari Minggunya bisa. Ini 22 Desember adalah hari Ibu. Ibu. Kan lebih singkat tuh. Iya. Betul sih, kenapa gue panjang-panjang ya? Oh, memperpanjang durasi. Iya nggak? Biar AdSense-nya banyak. Iya. Tuh, trik bikin YouTube begitu, panjangin biar AdSense-nya banyak. Nah, gue bongkar di sini nih. Oke. Nanti kita bikin panjang ya, Hani. Oke. Berarti di hari ibu ini semua persembahan kita curahkan untuk ibu. Gue pengen dong lo telepon nyokap, lo mengucapkan hari ibu dan lo curahkan apapun lah. Nanti habis dulu gue juga gitu. Gue mau telepon nyokap gue. Oke. Ya. Where's my phone? Pakai handphone gue?
Jangan deh. Jangan kan nomornya ibu lo. Iya. Kenapa nelpon pakai? Iya. Cup di tas itu Cup, punten. Habis lu gue ya. Thank you. Aduh. Oke. Gua kalau udah ngomong ibu tuh suka terharu. Nadanya enak ya. Online nggak nih? Jangan-jangan ibu lo lagi bikin konten YouTube juga? Kayaknya mah gue lagi bikin konten YouTube deh. Dan mak gue mah kalau nyimpen handphone gitu, dianya di bawah, handphone di atas. Sama mama gue. Jadi kadang-kadang kalau gue nelpon tuh suka jarang diangkat. Mak gue juga begitu persis. Apa semua mak begitu kali ya? Oh mungkin. Iya kan? Sepertinya gua begitu tes ya. Mak gue. Gue tes mak gue ya. Gue tes mak gue nih. Sama. Handphone bagus gitu kan. Tapi di telepon susah. Kita coba lagi, Rin. Coba sekali lagi ya. Ah, tidak. 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 Wah, tiba-tiba hujan. Berkah, gak apa-apa. Pas gue nelpon mak gue hujan langsung. Ini gue dulu pernah kayak gini syuting sama Sule. Cekcok tiba-tiba hujan terus. Gue tetap syuting, tetap basah-basah. Basah-basahan. Berarti gak diangkat? Gak diangkat. Ya udah, lo ungkapin aja sama nyokap. Ungkapin apa? Iya, ini hari ibu ini apa yang ingin lo sampaikan? Gue tuh sebenarnya mama gue tuh nggak pernah saling gitu-gitu, nggak romantis. Karena kan tinggal serumah, tiap hari ketemu gitu. Jadi kayak jarang, hampir-hampir nggak pernah hampir nggak romantis aja gitu. Tapi di hari ibu, di hari yang spesial ini, aku mau mengucapkan selamat hari ibu. Terima kasih telah melahirkan aku dengan segudang bakat. Wow, kau adalah ibu terbaik. I love you. Kamu kan lagi cerita sama Ipin Upin. Iya, wow, itulah caranya. Aku juga mau ngucapin buat Mama Hanum tersayang, selamat hari Ibu, Mam. Mudah-mudahan Mama selalu sehat, panjang umur, dan menginspirasi kita semua anak-anaknya agar bisa agar bisa menjadi orang tua yang seperti Mama juga. Amin. Thank you Mama. Amin. Makasih, I love you. Thank you Ibu. Nah, oke. Kalau begitu, sekarang kita akan lanjut ke games impersonate untuk Rina. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Lo pilih OVJ atau ini talk show? Jangan pilih. Nggak mau. Pilih. Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless